Baik, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari fitur-fitur di Bibliosa ini. Ini adalah aplikasi yang berjalan di R. Kita harus menginstal R Package, kemudian ada R Studio, baru kemudian menginstal paket Bibliosa ini. Dan Bibliosa ini berjalan di browser, di web browser ya. Ya, kita akan coba pelajari fitur-fitur yang ada di Bibliosa ini. Mungkin nanti kita akan bagi dalam beberapa video. Untuk kali ini, sebagai video pertama, di Bibliosa ini terdiri dari ada beberapa menu di atas, mulai dari welcome sampai quit di sini. Dan menu ini di dalam panduan Bibliosa ini dibagi menjadi dua, yaitu level of analysis, terdiri dari sources, author, dan dokumen. Kemudian di sini ada conceptual structure, intellectual, dan juga social structure. Ini disebut sebagai knowledge structure. Di versi terbaru itu ada clustering. Ini belum disebut ini masuk dalam level of analysis atau knowledge structure. Nah, sama seperti aplikasi yang lain, kita harus menginput dataset ke dalam Bibliosa ini. Dataset itu bisa berasal dari Web of Science, bisa dari Scopus, kemudian bisa dari Dimension, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Di data, sini menu data kita bisa klik, kemudian ada dua pilihan, bisa menggunakan API, bisa menggunakan import or load files. Nah, kalau import or load files berarti kita sudah punya file datasetnya, kalau API berarti menggunakan kode API, gitu. Kita harus tentukan dulu nih API kemana. Di API ini terdiri dari PubMed dan Dimension. Nah, kita akan coba import or load files dulu. Import or load files ini terdiri dari beberapa pilihan, ada raw file, ada bibliometric file, kemudian ada sample collection. Raw file berarti kita harus punya file yang akan kita load ke bibliometrik ini berasal dari tadi saja. Nah, asalnya dari mana? Ini ada beberapa pilihan, banyak sekali pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Kemudian kalau bibliometric files berarti kita sini tertulis load a collection in XLSX or R format previously exported from bibliometric. Jadi hasil dari ekspor bibliometric ini itu bisa dibuka ulang menggunakan load bibliometric files. Kalau kemudian kita belum punya sampel apa-apa, kita bisa belajar bibliometric ini itu menggunakan use sample collection. Oke, saya tunjukkan dulu bagaimana import raw file. Kita klik import raw file, kemudian kita pilih. Nah, misalnya saya punya dataset dari Scopus berbentuk bib, jadi memang dia mintanya bib. Kemudian browse di sini, cari bib, kemudian klik open. Nah, setelah klik open, dia akan melakukan proses upload complete, kemudian klik start. Ini. Nah, di sini muncul nih hasilnya. Jadi dataset Scopus bib tadi ditampilkan di sini. Begitu. Kalau kemudian kita nggak punya file, gitu, kita bisa use a sample collection. Pilih saja use a sample collection. Kemudian di sini tertulis nih, dataset apa sih yang ada di Bibliosa ini sebagai sample collection. Oh, datasetnya adalah dataset management dan seterusnya. Ini periodenya 85 sampai 2018. Source-nya dari Web of Science. Klik start. Nah, maka di sini pun juga akan muncul dataset sampel tadi akan muncul. Nah, berikutnya bagaimana? Kita lihat beberapa informasi yang ada di Bibliosa ini. Yang pertama adalah filter. Jadi di filter ini kita bisa memfilter lagi dataset yang sudah kita masukkan di Bibliosa ini berdasar misalnya dokumen type-nya apa, artikel dan artikel proceeding paper. Nah, ini bisa kita hapus nih yang kita tidak inginkan. Misalnya proceeding paper dihapus. Nah, hingga tinggal artikel. Kemudian di-apply, nanti akan berubah jumlahnya tadi. Atau publication year-nya kita bisa mainkan di sini. Atau total citation-nya. Atau source-nya gitu. Source berdasar Bradford Law. Ini ada penjelasannya lagi di berikutnya. Jadi kita bisa mengambil hanya core source saja atau dari core plus zona kedua dari source. Jadi Bradford ini membagi sebuah dataset itu menjadi 3 zona.
satu zona inti, core, kemudian ada zona kedua dan zona ketiga. Nah ini ada pilihannya nih, yang mau kita tampilkan core sources saja, atau core plus zona kedua, atau all. Kalau all berarti 3 zona, core, zona 2, dan zona 3. Maksudnya sources itu ini ya apa? Sumbernya. Sumber dalam hal ini adalah source title atau nama jurnal dan source. Jadi kalau kita hanya ngambil core, maka kita hanya akan mengolah core source atau jurnal. Kalau dalam hal ini kita pilih artikel jurnal, maka kita hanya akan ditampilkan jurnal-jurnal core-nya saja. Gitu. Nanti ada penjelasannya sendiri. Oke, ini filter ya. Kemudian nanti klik apply baru dia bisa filter. Berikutnya ada dataset. Ketika saya klik dataset, ada beberapa informasi di sini. Ada main information. Ini adalah informasi utama atau informasi dasar dari dataset yang kita baca tadi. Nah, perbedaan dengan aplikasi bibliometrik yang lain adalah di sini langsung ada CSV, Excel untuk mengekspor data ini. Kalau yang lain, misalnya CodeViewer itu kan tidak ada. Dan nanti ada fitur lain yang tidak sekedar menampilkan visualnya, tapi juga data hitungannya. Nah, dari sini kita bisa lihat perbedaannya bahwa BiblioShine ini terbuka, bagaimana menghitungnya, angkanya berapa, kenapa visualnya seperti ini, itu dasarnya apa, angkanya berapa, itu kita diberi informasi itu. Ini nilai lebih dari BiblioShine. Ini dataset, ini main information-nya, jadi time span-nya tahun berapa sampai tahun berapa, source-nya itu ada berapa, ini source berarti nama jurnal, atau kalau misalnya plus proceeding berarti ada proceeding, ada jurnal, itu jumlahnya 129. Unik ya. Kemudian dokumennya 449, average year from publication berapa, dan seterusnya. Ini adalah informasi-informasi dasar. Artikel jurnal 430, artikel dari proceeding paper ini ada 19, kemudian, nah ini ada keyword plus, ada author keyword. Nah, ternyata sama ini jumlahnya. Kemudian, ini di BiblioShine itu ada keterangannya. Jadi apa sih makna dari masing-masing itu gitu. Itu ada keterangannya. Coba saya carikan dahulu. Mana ya? Nah, misalnya ada author, kemudian author itu author, AF, kemudian ada author full name, ada title, kemudian ada author keyword, DT itu document type, DE itu author keyword, kemudian DE gitu. DE itu ada DE tadi author keyword, kemudian ada ID itu keyword plus. Jadi assign, kalau ini Web of Science berarti keyword plus ini di-assign oleh, di sini tertulis assigned by was machine learning algorithm. Begitu kurang lebihnya. Oke, berikutnya adalah annual scientific production. Annual scientific production. Jadi ini adalah grafik pertumbuhan paper setiap tahun dari tahun 85 sampai terakhir tadi sampai tahun 2018. Jadi terkait dengan dataset manajemen tadi ada naiknya, ada turunnya, ada naik, ada turun, dan seterusnya. Dan pada tahun 2017 ini jumlahnya paling banyak, 2018 ini hanya 50. Kemudian di sini tertulis ada angka rata-rata pertumbuhan tahunan itu berapa persen. Nah, tabel ini yang saya maksud tadi. Jadi selain grafiknya atau visualnya, kita bisa dapat data. Oke, ini annual scientific production. Oke, nanti teman-teman yang melakukan analisis bibliometrik bisa memaknai ya, dataset atau topik yang saya ambil itu ternyata pertumbuhannya seperti apa. Kenapa paling banyak di tahun sekian? Nah, mungkin ada reason tidak di belakangnya. Nah, teman-teman bisa cari itu. Kemudian average citation per year, rata-rata citasi per tahun. Ini
Juga ada grafiknya, paling banyak itu di tahun 2013, ini ada 8,7 bridge citation dari data set yang dimiliki tadi. Kemudian di sini juga ada tabelnya. Nah, tabelnya ini lebih detail. Tahun 85 ada 2 citasi, mean TC ini, total citation, ini perlu dibaca ulang lagi ya, arti-arti ini. Tapi yang jelas angka-angka ini ditunjukkan. Total citation per year-nya rata-rata berapa, dan stable years-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian ini bisa diurutkan dari tahun atau yang lain. Nah, kemudian ini bisa di-copy, bisa di CSV-kan, bisa di-Excel-kan, bisa di PDF-kan, atau bisa di-print ke image, atau print ke printer gitu. Nah, oke. Kemudian ini ada plot yang membantu kita untuk melihat alur atau aliran data. Misalnya ini middle. Jadi middle ini fokusnya kita di middle. Kemudian di kiri dan kanan ini ada tambahan, misalnya ini left field-nya references, kemudian right field-nya itu ada keyword. Jadi CR ini kode dari CR, AU, dan D ini kode dari bibliosign ya. Di sini kita lihat misalnya here's incoming flow count-nya itu 0 ya, karena memang dia paling kiri, tapi dia outgoing-nya 1 kemana, ke sini. Jadi here's ini CR itu, CR left references. Jadi, references here's ini dipakai oleh si Merigo ini. Kemudian kata kunci yang dipakai adalah bibliometric. Ini kata kunci yang dipakai yang paling banyak adalah bibliometrics. Ini prediksi saya, dataset management itu memang dikaitkan dengan analisis bibliometrik. Nah, ini teman-teman bisa mencari referensi bagaimana membaca visual ini lebih lanjut gitu. Dan kita bisa mainkan di sini. Kita bisa ganti middle field-nya. Jadi jangan sampai keliru ya, meskipun paling atas ini meskipun author atau middle field-nya ini paling atas, tapi dia nanti akan ada di tengah ini. Ini author. Kita bisa ganti-ganti. Oke, berikutnya adalah sources. The most relevant source. Saat klik apply, jadi klik kemudian klik most relevant sources, kemudian klik apply, maka dia akan muncul. Nah, ini adalah nama-nama jurnal yang paling papernya itu ada di dalam dataset. Itu jurnal atau source apa saja gitu. Jadi kalau terkait dengan manajemen, ternyata source yang paling banyak memuat adalah technological forecasting and social change, kemudian baru research policy, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ini jurnal topnya itu apa di bidang yang saya analisis. Kemudian jurnal yang paling bawah apa, ini akan terlihat. Dan sekali lagi ada tabelnya, ada angkanya di sini yang kita bisa ekspor. Kemudian most local cited source. Apa artinya? Jadi ini adalah nama jurnal yang paling banyak dikutip oleh paper yang ada di dataset. Kalau nama jurnal yang papernya ada di dalam dataset tadi, technological bla 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 tadi, tetapi ternyata jurnal yang paling banyak dikutip papernya, tapi syaratnya adalah dikutip di dalam dataset yang kita kelola ini, itu justru jurnal Scientometrics. Berbeda dengan, meskipun top jurnalnya itu jurnal teknologi dan seterusnya tadi, tapi yang dikutip paling banyak ternyata berbeda, yaitu jurnal Scientometrics, baru kemudian Research Policy, kemudian Technological Forecasting, Sosial, dan seterusnya sampai di bawah. Kemudian ada, nah ini Bradford Law. Oke, Bradford Law. Jadi Bradford Law itu dia mengurutkan
source itu maksudnya jumlah apa judul jurnal atau kalau ada proceeding, judul proceeding dan seterusnya. Kemudian jumlah paper di dalam source itu berapa? Kemudian diurutkan berdasar yang paling atas. Misalnya ini, technological forecasting bla 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 itu ada 100 paper misalnya. Kemudian research policy itu ada berapa, itu diurutkan paling atas. Nanti total papernya itu ada berapa, kemudian dari total paper dibagi 3. Nah, pembagian 3 ini dipakai untuk membagi source-nya. Nah, karena dibagi 3, maka akhirnya punya core zone, kemudian ada zona 2, kemudian ada zona 3. Nah, Bradford ini dia akan menunjukkan, di sini ada di highlight ini adalah core jurnal dari dataset yang kita olah, yaitu apa? Technological forecasting, research policy, dan technological analysis strategy ini mungkin ya. Ini adalah core-nya. Kemudian sekali lagi ada tabelnya, jadi ada hitungannya. Ini terlihat nih. Technological social change itu ada 74 dokumen, 74 masuk zona 1. Ini zona 1, zona 2 ini penghitungannya terakhir sebenarnya, tapi karena ini sudah diolah oleh si biblioscience ini sehingga muncul. Kemudian dari research policy itu 71. Nah, maka 74 tambah 71 berapa? Kemudian yang ketiga ini ada 23. 145 tambah 23 ada berapa? Ini masuk zona 1. Jadi kalau ini di total semua, itu kalau dibagi 3, maka ini adalah sepertiga pertama. Kemudian zona 2 itu sepertiga 2. Kemudian nanti ada zona 3 itu sepertiga 3. Itu Bradford Law. Kemudian berikutnya, oke, saya alihkan ke sini dulu. Kemudian berikutnya ada source impact. Source impact ini menunjukkan apa ya, H-index. Jadi kita bisa ubah ini impact-nya itu berdasar apa. Ada H-index, ada G-index, kemudian ada M-index, kemudian ada total citation. Nah, kita bisa pilih diurutkan berdasar apa. Kalau berdasar H-index, maka paling atas ini research policy. Kalau yang sebelumnya tadi ada pengurutan, tapi yang paling atas kan technological forecasting. Tapi kalau berdasar H-index itu research policy. Kemudian kalau berdasar G-index, itu beda lagi. Jadi H-index sama G-index itu beda ya. Kalau H-index itu titik temu antara berapa kali dikutip dan berapa kali paper itu ada gitu. Kemudian kalau G-index itu total kutipan berpengaruh di dalam penghitungan indeks. Kemudian kalau ada lagi M-index itu adalah ada H-index dibagi number of year, N itu number of year since the first published paper of the scientist. Jadi H-index-nya dibagi berapa tahun sih jurnal itu sudah terbit, itu akan dapat M-index. Jadi berbeda ya, teman-teman nanti bisa cari referensi lebih lanjut. Saya pernah nulis antara H-index dan G-index ini bagaimana menghitungnya di blog saya. Oke, kemudian yang terakhir adalah total citation ya. Teman-teman tahulah total citation itu apa. Oh, paling tinggi ternyata research policy ini, citasinya ada 4063. Ini sources. Kemudian ada source dynamic. Ini apa ya? Kita coba lihat. Source dynamic. Oh, ini kita bisa melihat pertumbuhan dari tahun sekian sampai tahun sekian, source growth-nya kemudian dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan ini occurrence-nya bisa per year atau kumulatif. Ini bisa kita pilih. Ini kumulatifnya, berarti setiap tahun akan dijumlah begitu. Nah, ini kenaikannya seperti ini. Nah, ternyata ini yang hijau ini apa? Technological forecasting ini source growth-nya dia melompati research policy ya di sini. Oke. Ini tentang sources. Kemudian bagaimana dengan author?
author itu dulu ada, pertama adalah the most relevant author. Kita klik apply the most relevant author. Oke. Ini adalah author-author yang papernya paling banyak di dalam dataset. Ini siapa saja sih? Ini ada Kostov, RN, dan seterusnya ini sampai bawah. Kemudian kita bisa set juga number of authornya berapa yang mau ditampilkan. Kemudian penghitungannya berdasar end of document atau yang lain. Kemudian the most local cited author. Ini berarti the most local cited author ini berarti local citation. Jadi author yang di-cite di dalam dataset itu, Kalau kita bandingkan coba ya, the most local cited author itu ada 78. Jadi Kostov ini di dalam dataset itu dikutip ada 78 lokal citasi di dalam dataset itu saja. Oke. Ini nanti bisa dicek. Tapi jadi di dalam Bibliusa ini ada dua konsep, namanya lokal dan satu global. Kalau lokal itu dia hanya menghitung dari dataset yang dikelola, tapi kalau global itu juga dari luar. Kalau Web of Science berarti global di Web of Science. Jadi ada dua konsep itu. Kemudian ada, nah ini menarik ini, author production over time. Author production over time. Sebentar. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita itu bisa melihat di dataset kita, orang-orang yang produktivitasnya itu terjaga dan tidak itu siapa. Misalnya ini, Van Raan, ini dia nulis dari tahun 85, tapi dia off sekian tahun, baru muncul lagi di 93. Nah ini lebih parah lagi nih, Mood HF ini. Tahun 85 sudah nulis, tapi dia off, baru muncul di tahun 96, 98, 99, off lagi, kemudian nulis di tahun 2011. Oke. Ini produktivitasnya setiap tahun ya, di sini kita bisa melihat. Kemudian ada bulatan besar dan kecil. Bulatan besar ini number of article. Ini ada number of article. Tapi bulatan yang mungkin bisa besar bisa kecil tapi lebih gelap ini adalah total citation. Jadi bisa jadi bulatannya itu kecil tapi gelap karena total citationnya tinggi. Ini ada biru gelap, tapi ini ada juga besar tapi kurang gelap misalnya ini. Nah, ini total citation per year-nya 10,8 tapi number of article-nya 5. Beda dengan ini number of artikelnya cuma 3, tapi total citation-nya ada 21. Nah, dari gambar ini, teman-teman yang mungkin yang nanti melakukan analisis bibliometrik bisa menafsirkan nih, kenapa tinggi, kenapa rendah, orang yang citasinya tinggi itu orang-orang yang seperti apa, orang yang produktivitasnya tinggi itu orang seperti apa, kemudian orang-orang yang menulisnya itu konsisten, itu bisa dianalisis nih, dikelompokkan ini yang seperti apa dan seterusnya. Ini author, kemudian ada hukum Lotka. Jadi hukum Lotka ini menunjukkan frekuensi distribusi dari scientific productivity, orang yang hanya menulis di dalam dokumen, kemudian kita bisa melihat nanti core authornya ya. Jadi gini, orang yang nulis sedikit itu ada banyak, tapi kalau orang yang nulis banyak itu ada sedikit gitu. Orang yang nulis hanya satu itu ada 80. Tapi orang yang nulisnya sampai 5 itu hanya ada kurang jelas, ini bahkan kurang dari hanya 0,3% ya. Kemudian kalau ini yang artikelnya satu itu ada 84% dari sekian penulis.
Nah, ini hukum Lotka. Nah, ini kita bisa lihat tabelnya ini. Dokumen, jadi ini plotnya, kemudian ini tabelnya. Dokumen yang ditulis oleh satu orang itu ada 800 Dokumen yang ditulis orang yang menulis satu dokumen itu ada 832. Orang yang menulis dua dokumen itu ada 100. Orang yang nulis 16 dokumen itu cuma satu. Orang yang nulis 5 dokumen itu hanya 3. Nah, maka orang-orang yang masuk ke kategori 3, kategori 2, bahkan mungkin kategori 1 ini adalah penulis-penulis topnya begitu. Kemudian berikutnya adalah apa ini? Author impact ya. Oke, author impact. Author impact. Author impact juga kita bisa melihat berdasar H-index dari setiap author, G-index, M-index atau total citation. Jadi kita bisa lihat ini impact measure-nya apa, kemudian di sini akan muncul. Kalau berdasar H-index, ini author impact yang paling banyak itu adalah Kostov. Kemudian berurutan ada Kajikawa dan seterusnya sampai bawah. Kemudian the most relevant affiliation itu adalah afiliasi yang paling banyak begitu. Yang pertama adalah University of Tokyo. Ini orang-orang dari University of Tokyo ini ada 15 artikel dan seterusnya, ini bisa terlihat. Kemudian, di sini ada yes dan no untuk affiliation name. Jadi kalau yes ini yang diambil itu hanya afiliasi utamanya begitu. Tapi kalau saya ganti no misalnya, ini akan jadi sangat kacau ini. Jadi misalnya ini Georgia Institute Teknologi dan seterusnya. Kemudian ini ada Bakoni dan jadi ditulis lengkap sehingga ketika difilter itu jadi enggak jadi kurang rapi lah ya. Hasilnya akan begini 3. Tapi memang ini bisa lebih detail. Jadi misalnya Beijing Institute of Technology, ternyata yang nulis itu adalah School of Management and Economic Beijing dan seterusnya, People Republic of China. Jadi lengkap. Tapi kalau yang yes ini itu hanya diambil institusi utama, Georgia Institute of Technology dan seterusnya. Nah, mungkin ini akan jadi catatan bagi teman-teman yang menulis paper ya. Nanti dilihat kalau misalnya paper yang dianalisis itu paper-paper dari Indonesia, itu penulisannya seperti apa. Oke, ini author, kemudian ada corresponding author country. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kita bisa melihat, misalnya paper yang ditulis orang USA, itu yang multiple corresponding paper, ya multiple countries paper, itu ada 30. Jadi dari paper-paper yang ditulis oleh orang USA, itu hanya 30 yang ditulis bersama orang-orang dari luar USA. Sisanya itu single countries publication. Ini ada China dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan ini untuk melihat korespondensi di tempat saya, di institusi saya itu kayak apa sih? Jangan-jangan cuma sedikit nih yang dari yang dengan luar negeri, kebanyakan dari dalam negeri saja, misalnya kayak gitu. Kemudian ini ada tabelnya juga yang memperlihatkan angka-angkanya. Kemudian ada country scientific production. Ini juga bermanfaat untuk kita. Jadi country scientific production ini bisa melihat berdasar negaranya dan ya ini bisa terlihat yang biru sama yang hijau ini akan terlihat, tapi ini berdasar peta ya. Baik teman-teman, yang author tadi, corresponding author country tadi, ini kalau di panduannya si Bibliosa ini kita bisa melihat low dan high international collaboration. Jadi kalau di sini MCP rasionya itu di atas 0,5 seperti ini berarti high. Jadi misalnya begini,
Dari 31 artikel itu ada 16, lebih dari setengah yang multiple country publication, berarti dia high. Tapi ada juga yang cuma 4, cuma 0,1, ini berarti low. Jadi kita bisa melihat grade dari kolaborasi antar negaranya. Kemudian, ini tadi sudah, kemudian ada most cited countries. Ini adalah negara-negara yang paling banyak dikutip. USA ini, paper-papernya orang USA itu banyak dikutip sampai sekian. Dan ini jauh sekali, disusul Netherlands tapi cuma 1400, yang Amerika itu 4880. Dan kita bisa ganti penghitungannya berdasar ini. Bisa total citation, bisa average citation per year. Oke, saya kira demikian. Terima kasih.